Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh berhenti dalam menuntut ilmu, begitupun dengan pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan kembali belajar IPA di kelas 6 mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia membutuhkan yang namanya berkembang biak. Kenapa mereka butuh berkembang biak? Karena bertujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Terbayang kalau misalkan tumbuhan ataupun hewan tidak bisa berkembang biak. Yang terjadi adalah tumbuhan dan hewan tidak bisa bertahan sampai sekarang. Kita bisa melihat tumbuhan dari zaman purba sampai sekarang karena mereka berkembang biak. Kita juga bisa melihat hewan yang masih bertahan dari zaman dahulu sampai sekarang karena mereka berkembang biak. Itulah kegunaan dari berkembang biak pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ataupun hewan terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan melalui bagian tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan pada bunga. Penyerbukan yaitu proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan kemudian diikuti dengan proses pembuahan sehingga terbentuk biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin antara lain mangga, jeruk, dan jambu. Perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami bisa kita temukan pada beberapa contoh tumbuhan seperti lumut, bambu, kentang, cocor bebek, bawang, jahe, dan arbei. Bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang tadi kita sebutkan? Ada 7 cara bagaimana tumbuhan berkembangbiakan. 1. Spora. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. 2. Tunas. Contohnya pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga, tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah sukun, cemara, dan cocor bebek. 4. Umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar, gembili, dan kentang. 5. Umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. 6. Akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan terakhir, ketujuh, geragih atau stolon. Contohnya adalah arbei, pegagan, dan semanggi. Demikianlah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari 3 cara. 1. Mencangkok, 2. Stek, 3. Merunduk. Mencangkok dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium. Contohnya adalah jambu, jeruk, mangga, dan lain-lain. 2. Stek. Contohnya adalah cocor bebek, yaitu dengan stek daun, singkong dengan stek batang, tebu, dan sirih. Dan yang ketiga adalah merunduk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara merunduk antara lain melati, apel, dan alamanda. Nah, itulah perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimanakah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terjadi secara generatif. Dan kita tahu bahwa hewan bermacam-macam cara berkembang biaknya.
Pertama, melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Dan contohnya adalah hewan mamalia seperti sapi, kuda, dan lumba-lumba. Yang kedua adalah bertelur atau kita sebut dengan istilah ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur yaitu ikan, burung, ayam, itik, ular, kobra, kura-kura, buaya, dan cicak. Kemudian yang ketiga, hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau kita sebut dengan ovovivipar. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ular boa, ular piton, dan ular sanca. Demikian perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Sementara perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif terdiri dari dua, yaitu fragmentasi, kemudian tunas. Fragmentasi atau kita kenal dengan memotong bagian tubuhnya. Contohnya terjadi pada cacing planaria atau kita kenal dengan cacing pipih, dan dia berkembang biaknya dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Yang kedua adalah tunas. Contohnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, hidra, dan anemon laut. Nah, demikianlah perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Semoga kalian bisa memahaminya dan nanti kita akan lebih memperdalam di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.